Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Indri Aryatna. Kali ini saya mau sharing tentang fixed rate dan hourly rate, perbedaannya yang ada di Upwork, perbedaan fitur kontrak. Jadi di Upwork itu ada dua tipe kontrak, yang satu adalah fixed contract rate dan yang kedua hourly rate. Nah, perbedaannya apa saja nanti kita lihat di sini. Saksikan sampai selesai, jadi teman-teman bisa tahu perbedaan masing-masing. You know the drama is never ending. Don't let it get the best of you. Kita akan membahas tentang fixed rate, hourly rate, lalu apa yang akan kita kerjakan saat menerima fixed kontrak. Lalu yang keempat, bagaimana apa yang kita kerjakan saat menerima hourly rate kontrak, serta yang terakhir, sampel atau contoh-contoh kontrak. Ini pekerjaan saya di Upwork, spesialisasinya di link building, virtual assistant. Saya juga ngeblog, teman-teman bisa baca artikel saya di 3 blog ini. Ini tentang niche freelance, kerja remote, lalu working from home. Kalau yang ini tentang blogging, yang ini tentang bagaimana mengelola dan mengatur keuangan ala freelance. Oke, mari kita ke fixed rate dulu. Untuk referensi artikel, teman-teman bisa baca di artikel di blog ini. Judulnya Perbedaan Fitur Kontra Upwork Fixed Rate versus Hourly Rate. Jadi di sini sudah ada beberapa perbedaan fiturnya. Nah, balik lagi ke sini. Fixed rate itu ibarat kata kalau kita menerima kontrak borongan. Jadi teman-teman mengirim proposal dan bidding harga berdasarkan harga borongan, seperti itu ya. Nah, nanti di saat interview teman-teman bisa negosiasi harga atau rate, dan juga apakah perlu satu kontrak itu dibagi jadi beberapa milestone. Jadi misalnya gampangnya projectnya itu berupa satu rumah gitu, mengerjakan satu rumah dari mulai awal hingga sampai rumah tersebut berdiri. Nah, project tersebut bisa dibilang besar, tidak bisa dikerjakan dalam beberapa hari atau sebulan selesai, misalnya seperti itu. Jadi perlu di breakdown atau dibuat beberapa milestone supaya progresnya itu terencana dengan baik. Milestone itu seperti itu. Jadi misalnya milestone pertama, teman-teman mengerjakan pondasi dulu, selesai, submit ke klien, approve, lalu nanti mengerjakan milestone selanjutnya. Nah, seperti itu. Project ini, satu project enggak harus dipecah menjadi milestone kalau misalnya project tersebut tidak terlalu besar atau bisa langsung diselesaikan, tergantung kebutuhan. Nah, bagaimana sistem pembayarannya? Klien harus menaruh DP dulu atau full amount sesuai kontrak di escrow atau di Upwork. Setelah itu baru kita mengerjakan kontraknya, mengerjakan jobnya. Pembayaran maksimal 14 hari setelah kita submit pekerjaan. Lalu, apakah kita bisa nego rate saat kita menerima fix kontrak? Ya, kita bisa nego. Lalu, nah di sini sudah ada ya, nanti teman-teman bisa baca di sini. Ada jangka waktu atau deadline atau tenggat waktu yang biasanya harus tertera di kontraknya. Jadi jelas itu dikerjakan mungkin berapa hari atau berapa minggu, seperti itu. Lalu yang kedua, hourly rate atau hourly contract.
Ini adalah kontrak yang kita atau freelancer itu dibayar berdasarkan rate per jam. Misalnya rate profile teman-teman di Upwork misalnya $10 per jam. Sebentar ini ya, profile. Nah ini misalnya rate teman-teman $10 per jam. Jadi kalau negosiasi dengan kliennya oke, tidak nawar, nanti kontraknya berdasarkan hourly rate kita yang ada di profile. Apakah bisa nego? Bisa. Biasanya kalau klien itu dia weekly limitnya gede, misalnya 40 jam per minggu atau lebih, itu biasanya sih seringnya minta diskon rate seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan sistem pembayarannya? Karena ini berdasarkan rate per jam, pembayaran akan dihitung berdasarkan tracker aplikasi tracker Upwork. Jadi seperti ini. Salah, yang ini. Nah, yang ini. Jadi nanti teman-teman misalnya 1 minggu itu limitnya harus mengerjakan 30 jam. Misalnya di kontraknya seperti itu. Dalam seminggu 30 jam itu tergantung teman-teman mau mengerjakannya misalnya dalam sehari 5 jam atau 4 jam. Pokoknya nanti 1 minggu itu totalnya limitnya 30 jam. Nah itu nanti otomatis setiap hari Senin akan ditagihkan ke klien dari Upwork. Jadi kita nggak usah menagih ke klien atau submit apapun karena di sini sudah ada work diary yang itu berisikan screenshot dan berapa lama kita kerja selama 1 minggu tersebut. You know the drama is never ending. Don't let it get the best of you. Beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan saat mendapatkan fix kontrak. Cek dulu apakah kontraknya sudah keluar, sudah dibuka oleh klien. Lalu yang kedua, cek apakah dana dari klien itu sudah masuk ke escrow. Karena kalau belum masuk, sebaiknya diingatkan supaya klien segera memasukkan dana atau memberikan down payment di escrow supaya kita bisa segera mengerjakan proyeknya. Lalu karena fix kontrak itu biasanya borongan, kita harus tahu di awal semua detail tentang hal-hal yang berkaitan dengan proyek tersebut. Jadi jangan sampai nanti di tengah jalan kita ada masalah atau kita dan klien itu tidak sama bahasa Indonesianya ya, tidak sama pengertiannya. Nah itu yang biasanya agak berbahaya. Jadi komunikasi selalu dengan klien. Apabila ada hal yang kurang jelas atau mungkin ada suggestion yang perlu disampaikan, itu selalu komunikasikan. Ini tadi seperti yang saya bilang tadi, perumpamaan orang membangun rumah. Jadi kalau proyeknya gede harus dipecah-pecah atau di breakdown berdasarkan milestone. Pastikan juga teman-teman membaca kontrak dengan teliti tentang amount, lalu atau jumlah nilai kontrak, lalu deadline atau tenggat waktu, bagaimana kita akan mengirimkan hasil job atau resultnya, selalu komunikasikan dengan klien agar tidak terjadi salah paham. Lalu juga revisi, harus ada kesepakatan tentang revisi, misalnya maksimal 1 kali revisi atau 2 kali revisi. Jangan sampai teman-teman menerima project fix kontrak, tetapi harus selalu revisi berkali-kali. Sistem payment untuk fix kontrak ini normalnya 14 hari setelah kita mengirim atau submit
hasil dari project atau job yang kita kerjakan. Tapi misalnya dari klien itu sudah approve dalam jangka waktu misalnya 1-2 hari setelah kita submit, itu dana pembayaran akan lebih cepat kita terima. Selanjutnya, apa yang harus kita perhatikan saat menerima hourly rate? You know the drama is never ending. Don't let it get the best of you. Hourly rate itu yang harus kita pastikan adalah kita memang menyetujui untuk selama jam tertentu atau weekly limit tertentu kita bisa mengerjakan proyek tersebut. Jangan sampai kita sudah menyetujui kontrak misalnya weekly limit 30 jam per minggu, tapi ternyata kita hanya bisa deliver 10 jam per minggu atau 15 jam per minggu. Itu akan bisa jadi membuat klien itu kecewa dan kenapa kok kita tidak bisa memenuhi kontrak yang sudah disepakati, seperti itu. Jadi usahakan apabila kontrak itu sudah keluar, fix kontrak ataupun hourly kontrak, usahakan kita selalu bisa memenuhi dan mendeliver job tersebut dengan baik. You know the drama is never ending. Don't let it get the best of you. Contoh atau sampel kontrak berbasis milestone seperti ini, teman-teman bisa lihat ada budget, lalu milestone-nya bisa dibagi menjadi beberapa sesuai dengan kebutuhan klien atau project tersebut. Ini contohnya milestone saya. Ini contoh kontrak fix kontrak yang dibagi menjadi 2 milestone. Jadi budgetnya $500, lalu $500 ini dibagi dalam 2 milestone. 5 backlink itu di milestone pertama dan 5 backlink di milestone kedua. Nah, contohnya seperti ini untuk yang fix kontrak. Jadi budget ini di escrow. Kalau yang ini yang sudah terbayar. Lalu ini sisanya berapa, misalnya seperti itu. Lalu ini total pendapatan kita. Untuk yang hourly rate atau hourly kontrak, contohnya seperti ini. Kita minggu ini sudah mengerjakan berapa jam, minggu kemarin berapa jam, lalu selama 24 jam terakhir ini juga sudah masuk ke desktop tracker. Lalu di sini total sejak kita pertama kali menyalakan tracker atau mengerjakan jobnya, itu di sini totalnya, total jam sama total amount-nya ada di sini. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar fix kontrak atau hourly kontrak, silakan bisa tulis di kolom komen atau bisa juga kirim komentar di artikel ini. Ini contoh trackernya. Teman-teman harus download dulu ya di Upwork. Dan tracker ini bisa dipakai di laptop atau di PC, di HP tidak bisa. Kalau di Mac kurang tahu karena saya belum pernah pakai Mac. Kerjanya selalu pakai Windows dan PC. Nah, ini modelnya, ini tahun 2017 modelnya seperti ini time trackernya ya, yang sempat saya abadikan. Kontraknya bisa dipilih yang mau dikerjakan di mana. Misalnya teman-teman ada lebih dari satu kontrak, itu nanti bisa pilih dulu yang mana yang mau dikerjakan. Seperti itu. Lalu nanti masuk ke work diary. Dan baru nanti masuk ke tagihan. Lalu nanti payment masuk ke balance atau ke report kita yang ada di sini. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini.
Saya akan berterima kasih kalau teman-teman mau like, komen, share, dan juga subscribe supaya teman-teman nanti mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih.